Kobaran api melahap sebuah gudang tempat penyimpanan bahan material bangunan di kawasan padat penduduk Jalan Air Hakim, Gang Tanjung, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan, area Medan. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu, papan, dan bahan kimia yang tersimpan di gudang membuat warga sekitar dan petugas pemadam kebakaran kewalahan untuk memadamkan api. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran Kota Medan kemudian merusak beberapa bagian bangunan gudang agar mudah untuk memadamkan api. Api pun akhirnya berhasil padam setelah kurang lebih 1 jam upaya pemadaman. Tidak diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Menurut informasi warga sekitar, gudang penyimpanan bahan material tersebut sudah beberapa bulan tidak pernah didatangi pemiliknya. Meski tak ada korban jiwa akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, kebakaran terjadi di gedung SMP Negeri 1 Talaga. 2 ruangan yaitu ruang guru dan koperasi hangus terbakar. Petugas damkar dan Satpol PP berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke ruangan lain. Pemadaman terkendala karena petugas terhalang rolling door di saat api sudah membesar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Api tersebut di dalam rumah sangat besar. Oleh sebab itu teman-teman untuk memadamkan api agak lama. Sementara investigasi kita, api berasal dari korsleting listrik dan merembet ke lemari es dan terjadi ledakan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara dan Majalengka, Jawa Barat, tim liputan Ainis melaporkan. Aparat kepolisian dari Penikam Polrestabes Makassar memburu para remaja yang hendak tawuran di wilayah Bontoduri 6, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang remaja nekat kabur dengan memanjat pagar besi. Bahkan ada anak di bawah umur yang bersembunyi di selokan hingga basah kuyup. Petugas berhasil meringkus 8 remaja yang diduga hendak menyerang permukiman warga di Kampung Leping. Mereka dikejar karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Tim Penikam Polrestabes Makassar mendatangi laporan terkait adanya penyerangan di Leping, yang mana remaja yang berada di Jalan Bontoduri 6 mendatangi daerah Leping untuk melakukan penyerangan. Sebanyak 8 orang yang sempat diamankan dan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk ditindaklanjuti. Kedelapan remaja ini kemudian dibawa ke Polsek Tamalate untuk diperiksa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan remaja oleh anak pejabat pajak. Sepuluh orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat kericuhan di Wamena, Papua Pegunungan. Pembalap perahu motor Formula 1 powerboat running di perairan Danau Toba. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Meski di luar hujan ya, kita harus tetap semangat dan Tetap semangat tentunya. Dan harus waspada nih yang rawan-rawan banjir nih. Mulai diangkat-angkat lagi barang-barangnya nih. Karena kita nggak tahu juga ya. Setuju, dan memperhatikan kesehatan juga ya. Sekali. Jangan sampai nanti karena cuaca ekstrim ini kan berubah-berubah akhirnya jadi rentan terkena Betul penyakit. sekali. Pram, apa kabar ya? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali, semangat sekali. Baby bersama juga Baby sama. Kristami. Semangat dong karena kita akan
bertemu dengan pemirsa di rumah ya, karena kita kembali lagi di Anyus Siang. Apa kabarnya Anda? Senang sekali rasanya saya Bibi Kristami dan rekan Dan saya saya. Pram Senja, pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Anyus Siang hari ini pemirsa. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 1,5 jam ke depan pemirsa. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari... Oke, ini ada informasi mengenai diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk ya. Sebuah SUV menabrak separator busway. Ini di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Ya pemirsa, kencangnya benturan ini bahkan membuat bagian kanan SUV ini naik ke atas separator. Beginilah kondisi SUV yang mengalami kecelakaan tunggal menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden bermula saat SUV melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Matraman menuju kawasan Jatinegara. Diduga mengantuk saat berkendara, pengemudi SUV yang merupakan seorang wanita secara tiba-tiba menabrak separator busway. Salah seorang warga menyebut di lokasi ini memang menjadi langganan kecelakaan tunggal. Tak hanya kendaraan mobil, sepeda motor pun juga turut alami kecelakaan. Tadi pengemudi kayaknya kecepatan tinggi, Pak. Korban sendiri ngantuk kayak posisi, Pak. Ngantuk, akhirnya kecepatan tinggi nabrak tengah-tengah. Kebetulan tuh sering, Pak, di sini kecelakaan. Makanya hati-hati, Pak. Itu udah berapa kali Pak di sini, Pak? Terlalu sering, Pak, di sini. Meski pengemudi SUV selamat dari kecelakaan, namun dia mengalami luka ringan akibat benturan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kendaraan SUV dievakuasi ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang suami melempar istrinya ke laut dari atas kapal feri yang tengah berlayar di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Lampung. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Inilah video yang viral di media sosial. Diduga seorang suami tega melempar istrinya sendiri ke laut dari atas kapal saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Dermaga 2, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Beruntung korban tidak sampai tercebur ke laut karena tangan korban masih dapat meraih pegangan besi teralis kapal dan kemudian ditolong oleh petugas kapal. Melihat kejadian itu sontak membuat para penumpang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berlari mengamankan pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara tim kepolisian Polres Lampung Selatan, berdasarkan keterangan dari petugas kapal, sang pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan kasus ini akan diselesaikan secara internal. Namun, tim kepolisian tetap melakukan pembuktian melalui proses penyelidikan. Selanjutnya informasi dari Jawa Barat, pemirsa, ini banjir di Kabupaten Bekasi belum juga surut hingga Sabtu dini hari. Petugas gabungan dan relawan ini terus mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Petugas gabungan dan relawan terus mengevakuasi warga di perumahan Purinirwana Residence Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah warga masih terendam banjir hingga Jumat malam. Bahkan ketinggian air terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1 meter. Warga pun mengeluh karena belum adanya bantuan logistik dari pemerintah setempat. Selain itu mereka kebingungan mencari tempat pengungsian. Kalau dibicarakan sangat kurang Bang, karena melihat jarak juga, lalu kemudian hampir seluruh perumahan dan blok ini terdampak oleh banjir, kita sangat butuh tambahan untuk alat evakuasi, karena hampir semua blok ini sudah terendam Bang. Diri Pak terkait ya, harapannya sendiri mudah-mudahan ada bantuan dari pihak pemerintah atau lurah atau dari desa untuk keperluan obat-obatan dan kebutuhan makan untuk 1.200 kepala keluarga di perumahan ini terdampak banjir sejak Jumat siang. Hujan deras sejak Kamis malam ditambah jebolnya tanggul Sungai Kalen resmi membuat banjir tak kunjung surut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kebonpala, Jakarta Timur belum juga surut sejak kemarin. Ketinggian air sampai pagi ini mencapai 50 cm dan menghambat aktivitas warga. Dan berikut laporan reporter kami Galuh Pandu dan juru kamera Yulia Rorena dari Kebonpala, Jakarta Timur.
Pemirsa, curah hujan yang tinggi melanda Jakarta sejak kemarin Jumat 24 Februari 2023 menyebabkan banjir belum juga surut di kawasan Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saat ini saya berada di antara RT 13 RW 4 dan RT 11 RW 5 Kebonpala, yang mana banjir masih setinggi 50 cm dapat dilihat dari tiang indikator di sebelah sana, dan air ini masih meningkat begitu ya, karena sempat terjadi penyusutan air pada maghrib atau malam kemarin. Namun pada subuh ini air meningkat lagi karena intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan banjirnya adalah banjir kiriman dari Kali Ciliwung dan juga banjir kiriman dari Bogor, serta banyaknya sampah-sampah yang menutup pintu air Manggarai sehingga banjir terjadi. Dan kemarin sempat pada siang hari di Jumat 24 Februari 2023 banjir mencapai ketinggian 125 cm. Namun demikian warga masih tidak mengungsi dari area ini karena masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Namun demikian pagi hari ini juga aktivitas cukup terkendala karena beberapa warga yang berjualan di sini tidak lagi berjualan karena banjir yang terjadi di sini. Sejauh ini penanganan sudah dilakukan dari PPSU Kelurahan Kampung Melayu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sini karena banjir, dan apabila nanti surut mereka akan membersihkan lumpur-lumpur yang disebabkan banjir kiriman dari Kali Ciliwung dan juga dari Bogor. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari Jakarta, Galuh Pandu Yulia Lorena, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sungai Molujaga di Kelurahan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ini meluap usai hujan dengan intensitas yang tinggi. Akibatnya sebuah tempat rekreasi pemandian air panas rusak diterjang banjir. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, Sungai Molujaga di Kelurahan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur meluap. Luapan air sungai terjadi sejak pukul 4 sore waktu setempat. Akibatnya fasilitas di tempat rekreasi pemandian air panas EPTU rusak parah. Kini kolam-kolam pemandian air panas tertutup material lumpur luapan Sungai Molujaga. Bahkan air panas berubah menjadi dingin. Hingga saat ini wilayah Kabupaten Ende masih diguyur hujan. Berdasarkan data prediksi BMKG, potensi hujan lebat masih akan terjadi. Karena itu, warga di sekitaran bantaran sungai diminta untuk tetap waspada terhadap luapan sungai. Ya, pemirsa, banjir merendam sebagian wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah sejak kemarin tak kunjung surut. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Kondisi perkampungan dan rumah warga saat ini di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat masih terendam banjir mencapai lebih dari 1 meter. Ketinggian banjir diperparah dengan naiknya air laut. Sejumlah pompa yang dikerahkan pun tidak mampu membuang air. Kelurahan Tirto menjadi salah satu kelurahan dengan banjir terparah selain Kelurahan Piringrejo, Pasir Keramat Kraton, Bendan, Podosugi di Kecamatan Pekalongan Barat. Lebih besar dari kemarin. Ya, dari kemarin. Ketinggiannya sampai berapa Pak itu Pak? Sampai tadi apa? Oh, hampir 1 dada. 1 meter, hampir 1 meter berarti ya. Pak, nggak ngungsi nih? Nggak ngungsi, jaga rumah. Jaga rumah. Tapi tetangga gimana? Sebagian banyak yang ngungsi. Ada yang pulang ke rumahnya, yang punya rumah sana. Akibatnya sekitar 300 warga di 2 kelurahan hingga kini masih bertahan di pengungsian. Di antaranya seperti di aula kecamatan, musola, dan masjid. Namun kondisi mereka kini memprihatinkan. Sejumlah lansia dan balita mulai terserang beragam penyakit seperti penyakit kulit hingga demam. Tim kesehatan terus memantau dan memeriksa kondisi warga korban banjir. Air sampai saat ini semakin meningkat karena jumlah pengungsi semakin meningkat juga. Yang kemarin masih 50-70 cm, untuk saat ini antara 70 sampai 1 meter. Yang kedua, begitu ada tanda-tanda ketinggian air meningkat, agar segera melakukan evakuasi atau paling tidak langkah-langkah antisipasi. Kalau memang darurat, kita himbau untuk mengungsi, tapi kalau memang tidak begitu darurat, kita himbau untuk tetap di tempat. Dan kalau memang untuk suplai makanan agak kesulitan, kita arahkan juga membuat dapur umum. Sementara itu aparat TNI dan Polri berpatroli dan berjaga di lokasi banjir.
Banyaknya rumah kosong ditinggal pengungsi sehingga rawan akan aksi kejahatan. Para petugas tetap menerobos keliling kampung berjalan kaki sambil terus mengingatkan warga yang tidak mengungsi agar tetap waspada. Kami selalu berkoordinasi dengan kecamatan, dengan polsek, dengan dinas kesehatan untuk menjaga kesehatan para pengungsi, baik yang sudah mengungsi di tempat-tempat tertentu maupun yang ada di rumah. Karena di rumah tersebut juga masih banyak masyarakat yang menjaga aset yang ada di kampung yang ditinggalkan mengungsi. Karena kami himbau kepada masyarakat tetap kita patroli. Tidak hanya itu, dapur umum juga sudah mulai didirikan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga terdampak. Yang udah kebanjiran dari per Januari ini udah 4 kali, Pak. 5 kali, Bu. Oh, 5 kali ya. Iya, 5 kali. Nah, terus ini keluarganya mengungsi nggak, Bu? Iya, Pak, mengungsi, Pak. Kan untuk di rumah sudah nggak bisa untuk tidur. Jadi kita mau gimana lagi harus mengungsi. Iya. Buat masak juga nggak ada, alhamdulillah. sholat juga nggak ada. Iya, alhamdulillah. Banjir di kota dan kabupaten Pekalongan ini terjadi di 4 kecamatan di kota Pekalongan, yaitu di Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui update banjir di Pekalongan, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami Suryono Sukarno di Kampung Baru, Kelurahan Tito, Pekalongan Barat. Ya, halo, selamat siang Suryono, apakah banjir sudah surut di sana? Baik, sampai saat ini kondisi banjir di Pekalongan, kota dan kabupaten masih cukup tinggi karena intensitas hujan juga masih sangat tinggi dan air juga susah untuk disalurkan ke sungai karena kondisi air di sungai sama tingginya bahkan lebih daripada di pemukiman. Saya sekarang berada di Kampung Baru di Tirto, Pekalongan Barat. Ini adalah kondisi banjir di pemukiman. Ketinggiannya sekitar 1 meter, bahkan ada yang lebih. Dan bisa saya putar untuk melihat kondisi di daerah ini. Ini memang kondisinya masih tinggi sekali. Ada beberapa warga, anak-anak juga yang ada di sekitar ini terus bertahan di rumah karena memang mereka kesulitan untuk akses di pengungsian. Saya bisa gambarkan ini ada beberapa anak-anak yang pulang sekolah pun tetap bertahan di sini. Ini dia nggak mengungsinya kalau malam hari, karena kalau siang hari ini mereka masih bertahan di rumah sekedar untuk menengok rumah atau sekedar untuk beraktivitas seperti ini. Ini nggak ngungsi ada ya? Kenapa nggak ngungsi? Oh ya, dan ini ada beberapa rumah warga ini juga sudah mulai kemasukan sejak 2-3 hari ini. Sebuah barang-barang sudah diletakkan seperti sepeda ini dicantolkan agar tidak berkarat. Dan kan juga ini salah satu lokasinya. Ini ibu, dengan ibu siapa ini, Bu? Bu Baria. Ini rumahnya juga sudah kedalamannya sekitar 70 sampai 80 cm. Ini semua barang-barang sudah dinaikkan. Ini ada beberapa barang, kasur dinaikkan, kemudian makanan juga ada di tubuh tinggi. Tempat untuk tidur juga sudah diganjal setinggi sekitar 40 cm. Nah ini, Bu, ini kenapa nggak mengungsi, Bu? Soalnya ini kakak saya kan sendirian. Iya, nggak mengungsi ya? Nggak mengungsi. Sama bersih-bersih ya? Bersih larahan yang itu apa? Air sedotan. Air sedotan ini. Gimana untuk keperluan sehari-hari gimana, Bu? Makan, minum, untuk tidur gimana? Bisa nggak dengan kondisi seperti ini? Masih bisa. Untuk gimana? Kondisi kesehatan? Gatal-gatal nggak ini kondisinya? Nggak. Airnya masih cukup bagus. Untuk kebutuhan air minum, makan, obat ada. Iya. Pusing gitu ya. Ya baik, saya informasikan pemirsa bahwa kondisi ini biasanya akan bertahan cukup lama karena kondisi daerah ini adalah cekungan dan ini membuat menyulitkan untuk mengeringkan. Pompa-pompa yang ada di sepanjang kampung ini juga sudah dinyalakan, namun demikian karena kondisi pompa air ini kecil dan debit air juga sangat besar sehingga tidak memenuhi atau kurang pompa-pompa ini untuk menyedot air yang ada di pemukiman seperti ini. Ini adalah salah satu kampung yang cukup dalam dan kondisi ini bisa bertahan beberapa hari, bisa bahkan beberapa minggu. Hampir setiap terjadi hujan,
kampung ini selalu kebanjiran dan warga sebagian besar sudah mengungsi sehingga rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah yang sebagian besar kosong. Hanya ada 1-2 orang yang menjaga. Mungkin beberapa orang ini menjaga rumah karena menjaga aset. Rekan Suryono, banjir ini kan sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Ini ada upaya pemerintah nggak seperti apa untuk agar banjir cepat surut di sana? Ya, upaya pemerintah saat ini hanya bisa memberikan pompa air, kemudian tanggul-tanggul ini mulai diperbaiki. Namun demikian karena banjirnya cukup tinggi dan intensitas hujan ini masih tinggi, sehingga menyulitkan untuk melakukan misalnya pembendungan atau menyurutkan banjir atau menguras air yang ada di pemukiman seperti ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih rekan Surya Soekarno langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Tirto. Terima kasih, kami berharap juga cuaca di sana mendukung agar banjir juga segera surut. Terima kasih banyak rekan Surya Soekarno.